Sahabat jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, saya harap kita semua sehat-sehat dalam lindungan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur bila Tuhan izinkan ini merupakan pelayanan terakhir melalui media online yang kita lakukan. Dan bila Tuhan izinkan awal bulan depan kita akan sama-sama berkumpul kembali, beribadah di tempat ini, tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan semua untuk kepentingan bersama, untuk memutuskan mata rantai COVID-19 yang sedang mewabah dunia saat ini. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersyukur atas kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Kita akan berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, bersyukur atas pemeliharaanmu, bersyukur kami ada semua karena anugerah Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman-Mu meneguhkan, menguatkan iman kami. Roh Kudus menolong hamba, menolong kami semua, untuk kami mengerti dan ajar kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyisah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita, yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang disiplin melalui penderitaan. Disiplin melalui penderitaan. Tuhan mendisiplin orang yang dikasihinya. Itulah pesan yang memberikan dorongan semangat yang ingin disampaikan oleh penulis Ibrani melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini. Bagi orang-orang di abad pertama memaklumi bahwa disiplin bukanlah tanda kekerasan seorang ayah, melainkan sebagai tanda kepedulian akan kebaikan dan kedewasaan anak-anaknya. Dalam pemikiran yang seperti ini, penulis Ibrani mengajak kita untuk menyadari bahwa disiplin Allah yang datang dalam bentuk penderitaan atau kesusahan adalah tanda kepedulian kasih-Nya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 3 bulan lebih kita berada di rumah kita masing-masing beribadah. Kita bisa belajar di rumah anak-anak kita, ya, bekerja juga di rumah, dan keadaan ini benar-benar susah, benar-benar membuat kita menderita. Tetapi melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah bentuk kasih-Nya Allah kepada kita. Ini adalah bentuk kepeduliannya Allah kepada kita. Makanya Allah mengizinkan semua yang terjadi ini untuk membentuk kita, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. 2 reaksi yang tidak tepat ditunjukkan di ayat 5 dan 6
yaitu menganggap enteng atau meremehkan didikan, atau menjadi tawar hati, putus asa dengan didikan Allah. Menganggap enteng terlihat ketika kita mengecilkan nilai sebuah penderitaan, menganggapnya sebagai kebetulan, dan mencari jalan keluar untuk segera menyingkirkannya atau meringankannya. Nah, sikap ini mengabaikan tujuan Allah di balik penderitaan tersebut. Mungkin banyak yang menganggap masalah yang terjadi dalam beberapa bulan ini adalah hal yang enteng mungkin, atau hal yang ringan, atau mungkin kita berasumsi, oh itu asalnya dari negara tertentu, oleh karena binatang ini atau karena binatang itu, ya. Mengapa bisa sampai menyebar ke seluruh dunia, ya? Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang terjadi, ya, sehingga membuat kita mengalami penderitaan dan kesusahan seperti ini. Ada yang berasumsi macam-macam, asumsi apapun yang kita katakan, ya biarlah itu asumsi, tetapi sekali lagi di balik semuanya itu Allah mengizinkan ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai proses pembentukan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita sedang mengalami penderitaan, iblis berusaha menanamkan ke dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu jahat. Nah, ada yang kadang-kadang berasumsi seperti itu. Kok Tuhan tidak peduli kepada kita? Kok Tuhan itu jahat, ya, kepada kita? Mengapa Ia tidak mengasihi kita? Mengapa Ia membuat kita menderita seperti ini? Nah, Allah mungkin sedang marah, mungkin kita katakan seperti itu. Makanya Allah menghukum kita. Makanya Allah menghakimi kita. Nah, hal ini bisa membuat kita menjadi putus asa. Kalau kita tidak memahami dan mengerti bahwa ada rencana dan tujuan Allah di balik semua penderitaan dan kesusahan yang sedang kita alami. Nah, jika hal ini terjadi, kita perlu kembali mengingat kasih karunia-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kembali kepada kasih Allah, kembali kepada kasih Kristus yang begitu sempurna, yang begitu nyata di dalam kehidupan kita, bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia begitu peduli kepada kita, Ia begitu mengasihi kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kita berputus asa, jangan kita khawatir, jangan kita kecewa ketika kita menghadapi situasi yang sukar sulit seperti ini. Tetapi pandanglah kepada kasih karunia Allah yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Nabi Yeremia berkata dalam kitab Ratapan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, tak putus-putusnya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kita, selalu baru tiap hari. Luar biasa. Kasih Tuhan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keadaan suka sulit yang kita alami, begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus derita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, ayat ini mengajari kita bagaimana seharusnya menjalani penderitaan sebagai disiplin Allah yang mendewasakan anak-anaknya. Penderitaan kesusahan yang kita alami dalam beberapa bulan ini adalah disiplin Allah. Allah mendisiplin kita, Allah mendewasakan kita supaya kita bisa dewasa di dalam Tuhan, ya, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah tujuan Allah mendisiplin kita sebagai anak-anaknya. Disiplin bisa saja sebagai sebuah koreksi karena kita berdosa. Tetapi kita harus memahami bahwa disiplin tidak selalu bertalian dengan dosa. Itu yang perlu kita pahami, ya. Ada karena dosa, tetapi bukan juga karena dosa. Disiplin adalah tindakan kasih Bapa untuk mengarahkan dan membentuk anak-anak yang dikasihnya. Ya, jadi sekali lagi, disiplin adalah kasih Bapa, tindakan kasih Bapa untuk membentuk kita, untuk memproses kita, anak-anaknya. Ya,
Jadi Allah sedang memproses kita saat ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Allah sedang membentuk kita supaya kita benar-benar bisa sempurna ya kehidupan kita. Benar-benar dewasa kita semakin hari di dalam Tuhan. Ayat yang ke-9 mengatakan kepada kita, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukan kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Nah, ayat 9 ini adalah sikap positif yang seharusnya kita miliki dalam kita menanggapi disiplin Allah di dalam kehidupan kita, yaitu sikap tunduk dan hormat kita kepada Allah. Silakan Allah, disiplinlah saya, bentuklah saya, proses saya, sehingga saya bisa mengalami proses ilahi ini. Saya semakin dewasa di dalam Tuhan, saya semakin dibentuk di dalam Tuhan, selalu baru tiap hari. Nah, itu yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita hormat kepada Dia, kita taat kepada Dia karena Allah mendisiplin kita. Ya, mari kita taat kepada Bapa kita karena Bapa kita adalah Bapa yang sempurna. Ya, ayah duniawi saja, ayah jasmani saja yang kita miliki, begitu kita taat dan hormati. Mengapa kita tidak lebih taat lagi kepada Bapa kita di surga yang setiap saat, setiap waktu memproses kita, membentuk kita untuk menjadi alat di tangannya. Miliki sikap yang positif. Ketika ada sesuatu, masalah dan persoalan, itu Tuhan izinkan kepada kita untuk membentuk kita, untuk memproses kita, sehingga kita menjadi dewasa, sehingga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ayat 10 dan ayat 11 mengatakan kepada kita, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 10 dan ayat 11 menjelaskan kepada kita tujuan dari sebuah disiplin adalah untuk kebaikan kita. Ya, untuk kebaikan kita, yaitu supaya kita bertumbuh di dalam kekudusan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendidik, ya, ketika kita menghajar, ketika kita membentuk anak-anak kita, adalah tujuannya adalah untuk kebaikan anak-anak kita. Kalau kita diam membisu, kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, kalau kita tidak membentuk anak-anak kita, kalau kita tidak mendisiplin anak-anak kita, berarti kita sebagai orang tua yang salah, yang di hadapan Tuhan, dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Ketika kita mendidik, menuntun, membentuk anak-anak kita, tujuannya adalah untuk kebaikan anak-anak kita. Bentuklah anak-anak kita, didiklah anak-anak kita ketika mereka salah, ya, ketika mereka menyimpang dari perintah-perintah yang kita sampaikan, yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Didik mereka, tuntun mereka, arahkan mereka untuk kebaikan mereka, dan juga untuk kebaikan kita sebagai orang tua yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mendidik, mengarahkan anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat jelas, ya, kita sebagai orang tua harus didik anak-anak kita, harus tuntun anak-anak kita, harus arahkan anak-anak kita. Ketika berulang-ulang firman Tuhan katakan, berulang-ulang kamu harus didik anakmu, tuntun anakmu, ya, bentuk anakmu saat kamu duduk, ya, saat kamu berjalan, ya, saat kamu tidur. Di situ kita mendidik anak-anak kita. Di setiap waktu dan kesempatan didik anak-anak kita, bentuk anak-anak kita supaya anak-anak kita taat kepada kita, supaya anak-anak kita menghormati kita. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang gampangan, anak-anak yang sembarangan saja. Tetapi kita didik anak-anak kita, tuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Penderitaan sebagai sebuah disiplin memang menyakitkan.
Mana enak ketika kita disiplin, ya. Kalau kita lihat Pak tentara-tentara, ya, ketika mereka melanggar disiplin, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mereka langsung disiplin. Ya, kadang-kadang mereka disuruh push up, ya, kadang-kadang mereka disuruh dilakukan ini, dilakukan itu dan sebagainya. Sebagai seorang bawahan, ya, sebagai seorang prajurit, ia harus siap komandan. Ia siap di push up, ia siap diberikan hukuman dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan? Ya, beberapa bulan ini benar-benar sukar sulit yang kita alami. Sekali lagi itu adalah proses ilahi. Tuhan mau membentuk kita, Tuhan mau memproses kita untuk menjadi anak-anaknya yang dewasa, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mari, proses, didiklah anak-anak kita, tuntun, arahkanlah anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat daripada firman Tuhan. Sangat-sangat menyakitkan ketika Tuhan memproses kita. Sangat jelas firman Tuhan, memang didikan itu bukan mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Didikan, pembentukan, proses itu adalah suatu hal yang menyakitkan, tetapi happy endingnya, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, buahnya sangat menyenangkan. Ketika selesai diproses, ketika selesai dibentuk oleh Tuhan, kita akan mengalami happy ending yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Belajarlah untuk melewati proses pembentukan ilahi yang Tuhan sedang lakukan saat ini. Kita tidak tahu, Bapak Ibu, kapan semuanya ini berlalu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa semuanya ini pasti akan berlalu. Dan mengapa pemerintah, ya, supaya ada new normal, kehidupan new normal yang baru. Ya, kalau kita terus dengan keadaan seperti ini, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa akan bekerja, ekonomi semakin hancur dan sebagainya. Kita juga tidak bisa akan sekolah, kita juga tidak bisa akan beribadah. Makanya begitu penting new normal ini, ya, diadakan dan dilakukan supaya kembali normal, kembali bisa bekerja, kembali bisa beribadah, kembali bisa sekolah. Dan tentunya protokol-protokol kesehatan semuanya harus diikuti. Ya, semuanya harus diikuti. Penderitaan sebagai sebuah disiplin memang menyakitkan, tetapi buahnya sangat menyenangkan. Mari lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan. Mari kita disiplin melalui penderitaan. Mari kita berkata kepada Bapa Allah kita, saya siap, saya tunduk, saya hormat kepada Tuhan. Saya siap disiplin oleh Tuhan, saya siap dibentuk oleh Tuhan, saya siap diproses oleh Tuhan, supaya saya semakin bertumbuh, supaya semakin dewasa di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Amin. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur kami diajar disiplin melalui penderitaan. Kami bersyukur bahwa beberapa bulan ini kami mengalami keadaan sukar sulit oleh karena COVID-19. Tuhan izinkan itu untuk kami, di mana Tuhan mau memproses kami, di mana Tuhan mau membentuk kami, supaya iman kami semakin murni, supaya kami semakin dewasa, supaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, teguhkan, kuatkan kebenaran firman-Mu di dalam hati iman jemaat. Jemaat semakin dewasa, jemaat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur.